Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silakan Anda simak video ini sampai selesai. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Di antara persoalan manusia yang paling tua adalah persoalan pencarian kebenaran. Persoalan kebenaran tersebut berkembang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia, apalagi bila pemikiran itu terkait dengan keragaman dan kesatuan, serta klaim-klaim atas suatu kebenaran. Kemudahan mendapat informasi di zaman yang serba canggih ini sungguh layaknya pisau bermata dua. Kemudahan tersebut bisa memberi manfaat bagi orang-orang yang mencari kebenaran, namun sebaliknya juga bisa berdampak negatif jika informasi itu dibuat atau digunakan untuk maksud-maksud tertentu yang menguntungkan maupun merugikan bagi seseorang atau kelompok. Hingga saat ini, polemik ketersambungan nasab Habib Ba'alawi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus bergulir dan belum ada tanda-tanda sampai kapan persoalan ini akan berakhir. Berbagai dalil dan argumentasi keabsahan nasab para Habib itu semakin berkembang dengan terungkapnya berbagai fakta-fakta baru melalui kajian-kajian kaum santri di berbagai pondok pesantren. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini kita diuntungkan dengan kemudahan mengakses berbagai informasi melalui media-media online untuk mencari informasi apapun yang kita butuhkan. Kembali kepada persoalan nasab Habib Ba'alawi. Beberapa hari terakhir ini, kembali terungkap fakta-fakta baru tentang pembahasan penting yang harus kita ketahui terkait dengan penilaian terhadap kitab nasab yang menjadi rujukan para pengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah terindikasi palsu atau tidak? Tentunya, beberapa ahli nasab telah menyinggung hal tersebut. Seperti penjelasan Syekh Husin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rosail fi Ilmil Ansab. Dalam kitab ini menjelaskan beberapa kriteria untuk menilai apakah kitab nasab itu palsu atau fiktif. Seorang kiai muda asal Banten, Gus Aziz Jazuli, dalam kanal YouTube-nya berjudul Al-Burqatul Musyikoh, Kitab Hurufat Menurut Ahli Nasab, dalam paparannya tersebut dapat dijadikan pembanding untuk menilai kesohihan rujukan kitab nasab atas pengakuan nasab Ba'alawi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memaparkan keterangan yang ditulis Syekh Husin Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rosail fi Ilmil Ansab, halaman 155. Berdasarkan kitab tersebut dijelaskan bahwa sebuah kitab nasab yang di dalamnya banyak menyandarkan pada riwayat-riwayat hurufat dari orang terdahulu, menyandarkan kepercayaan kepada para pendongeng, serta menyandarkan pada cerita-cerita mejik dari masa ke masa dengan keajaiban-keajaiban fantastis. Kitab nasab tersebut termasuk dalam kriteria kitab nasab yang dianggap palsu. Hal ini diceritakan oleh Syekh Husin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rosail fi Ilmil Ansab, di mana beliau di dalam kitab ini menyebutkan beberapa motif, bahkan banyak motif dari pemalsuan nasab. Nah, salah satu dari motif pemalsuan nasab itu adalah kita condong atau kita bersandar kepada salah satu karya atau salah satu kitab di mana kitab tersebut menceritakan tentang asatir. Apa itu asatir? Asatir itu adalah dongeng. Artinya ketika kita menemukan sebuah kitab yang di dalam kitab tersebut itu ada banyak kisah dongeng yang melebih-lebihkan, ya kan, yang menurut nalar, menurut akal itu tidak masuk akal, maka itu adalah salah satu dari indikasi atau indikator bahwa nasab yang disebutkan di dalam kitab tersebut adalah sebuah nasab yang fiktif atau nasab yang palsu, ya. Langsung saja silahkan buka
di dalam kitab Rasail fi Ilmul Ansab karya dari Husain Haidar Al-Hashimi di halaman 155, di mana di sana musannifnya menceritakan pada poin ke-39 yaitu i'timad khurafatil awalin, yaitu menyandarkan diri kepada khurafat, ya, khurafat-khurafat yang disebutkan oleh para pendahulu, wa tasdiq asatir al-qusas, dan juga mempercayai dongeng-dongeng dari orang-orang yang ahli cerita, yang ahli mendongeng, wa wahamil awam, dan juga beberapa kesalahan-kesalahan dari orang awam. Penulisan kitab nasab demikian itu sama seperti orang mencari kayu bakar di malam gelap gulita. Ia tidak akan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan ketika orang tersebut membangun kesejarahan suatu kaum lewat tulisan-tulisannya, baik masih ada ataupun sudah punah, ia pasti hanya mengumpulkan cerita tidak masuk akal. Ia hanya mempercayai setiap apa yang didengar, serta akan mengulangi apapun yang pernah ia dengar. Kebanggaannya lebih cenderung kepada hal-hal yang aneh dan ajaib, kemudian menuliskan apapun kebanggaannya di dalam kitabnya, tanpa sedikit pun ada nilai hikmah yang terkandung di dalamnya. Sama persis seperti para Habib Ba'alawi, yang konon nasab mereka dikatakan paling sohih, tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, apakah faktanya demikian dalam penulisan kitab-kitab nasab mereka, seperti kitab nasab Al-Burqatul Mushikoh, Al-Jauharus Syafaf, atau Al-Ghuror? Sementara, kitab-kitab tersebut saat dikaji, di dalamnya hanya berisi cerita-cerita hurufat. Cerita-cerita kehebatan para leluhur mereka, tak sedikit pun di dalamnya menuliskan sumber-sumber referensi sebagai bukti bahwa nasab mereka paling sohih sedunia. Kitab-kitab nasab Ba'alawi layaknya seperti cerita-cerita fiksi, di dalamnya dituliskan bermacam-macam cerita hurufat, dongeng-dongeng sebelum tidur. Seperti yang sering kita dengar, dalam semalam, imam mereka bermikroj hingga 70 kali, dapat menurunkan rantai emas dari langit, berkirim surat kepada malaikat di dalam kuburan. Leluhur-leluhur yang sering mereka sebut sebagai imam di puncak keilmuan tertinggi, namun cerita-cerita yang mereka tulis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Au asyghalahu at-ta'sis li tarikhi qaumin minal baqina awil ba'idin, atau yang membuat dirinya sibuk atau yang membuat motif kepada dirinya itu adalah at-ta'sis li tarikhi qaumin, yaitu ta'sis, mendirikan atau membangun sejarah dari satu kaum, minal baqin, dari kaum yang masih tersisa, awil ba'idin, atau kaum yang sudah lenyap, sudah hilang. Asyara ayat juma'ul mansur, maka dia memulai untuk mengumpulkan ungkapan-ungkapan, wa yastantiqul ajmawat, dan dia mengucapkan satu perkara-perkara yang masuk dalam kategori ajam, ya artinya tidak masuk akal. Wa yusaddiq kullama yuqal, dan dia mempercayai apapun yang dikatakan. Wa yuraddidu, dan dia mengulang-ulangi kullama yasma'u, semua yang dia dengar. Wa yatabaha, dan dia itu membanggakan diri bil gharaib, dengan informasi yang aneh-aneh, ya. Wa yatafakharu, dan dia membanggakan diri bil ajaibi, dengan kisah-kisah yang ajaib. Hatta akhraja linnas, sehingga dia itu mengeluarkan kepada manusia kitaban, satu kitab, fihi kulli syai', yang di dalam kitab itu terdapat segala sesuatu, illal hikmah, kecuali hikmah. Hikmahnya nggak ada. Bila kita telaah lebih jauh kitab-kitab nasab Ba'alawi, berdasarkan keterangan kitab Syekh Husain Haidar Al-Hashimi, Rasail fi Ilmil Ansab, yang dipaparkan Gus Aziz Jazuli, maka jelas kita dapat menyimpulkan dengan mudah, kitab-kitab nasab yang mereka klaim paling soheh itu justru menjadi sebaliknya, alias kitab nasab paling palsu atau fiktif. Nah, artinya dari keterangan yang disampaikan oleh Husain Haidar di sini, bahwa salah satu dari indikator kepalsuan dari sebuah nasab yaitu ketika dalam sebuah kitab, ya, yang menjelaskan tentang nasab dari satu golongan, di mana di dalam nasab tersebut terdapat kisah-kisah yang ajaib atau kisah-kisah yang dongeng, tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam sejarah. Misalkan dalam pengisbatan nasabnya itu terjadi 2 kali, ya, di masanya Ubaidillah, kemudian di masanya Ali bin Muhammad bin Jadid, ya.
Kemudian dia membanggakan diri dengan nasabnya, bahwa nasabnya ini adalah nasab yang paling sahih dan seterusnya, ya. Maka apakah kitab-kitab yang demikian model seperti kitab Al-Burqatul Musyiqah itu masuk dalam kategori kitab yang tadi berisi tentang dongeng-dongeng atau tidak? Ya, atau misalkan seperti kitab Al-Jauhar Syaffaf, itu apakah bisa masuk dalam kategori kitab yang di sini atau tidak? Atau misalkan kitab seperti kitab Ghurur Al-Baha'idhawi itu masuk dalam kategori kitab-kitab yang seperti ini atau tidak? Ya, silahkan netizen untuk menilainya. Karena memang salah satu dari indikator akan kepalsuan dari sebuah nasab itu adalah ini, menceritakan tentang dongeng-dongeng yang di luar nalar. Ya, kemudian tujuannya adalah untuk membangun sebuah sejarah dari klan tertentu. Ya, apakah di situ ada atau tidak? Ya silahkan Anda nilai sendiri. Itu hasil inilah yang disampaikan oleh Husain Haidar di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, ya, mengenai salah satu dari tanda-tanda kepalsuan dari sebuah nasab. Kenapa seperti itu? Nah, ini berbeda dengan hal ahli nasab, ya. Sementara seorang ahli nasab, sesungguhnya mereka semua hanya bersandar kepada informasi-informasi yang pasti dan meyakinkan berdasarkan ilmu. Nasab-nasab yang mereka susun selalu berdasarkan pada kaedah, seperti cara-cara menentukan nilai kesohihan sebuah hadis yang benar-benar mutasil. Ahli nasab betul-betul meneliti dan menelusuri sumber-sumber data valid dan menghindari data syubhat dari suatu kepentingan. Ahli nasab yang benar tidak akan menuliskan apapun di dalam kitabnya, sesuatu yang berdasarkan hurufat, dengan tujuan membangun sejarah-sejarah palsu untuk dijadikan alibi kebenaran. Para ahli nasab akan menyusun kitab nasab dengan jujur dan sungguh-sungguh, tidak mengikuti nafsu yang diinginkan oleh dirinya atau orang lain, sehingga nasab yang ditulis akan mudah dikonfirmasi melalui kitab nasab dan sejarah. Oke, mari kita lanjutkan. Redaksi dari Husain Haidar. Wa ahlun nasab innama ya'tamidun al-akhbar al-mustaiqanah. Sementara ahlun nasab, mereka itu hanya bersandar kepada informasi-informasi yang yakin, yang tidak multitafsir, yang tidak memiliki banyak kemungkinan-kemungkinan. Wa yatabannawna al-ahadits al-musnadah, dan mereka menjadikan dasar seperti hadis-hadis yang musnad, hadis-hadis yang muttasil. Wa yaslukuna subulal wadihah, dan mereka melalui atau melewati jalan-jalan yang jelas. Wa yahdharuna minha al-wa'irata wal khabithah, dan mereka berhati-hati dari jalan-jalan yang berbahaya dan jalan-jalan yang buruk. Wala yabnauna ala syubahin, mereka tidak membangun atau mereka itu tidak berdiri di atas syubhat-syubhat liyashbi'u syahwatihim, untuk mengenyangkan syahwat-syahwat mereka. Wala yatalaqafuna al-hafwah, dan mereka itu tidak merampas, ya, atau merenggut hafwah, sebuah kesalahan, liyatabahu biha, agar mereka itu membanggakan diri dengannya. Wala yatakallafuna al-asatir, di mana ahlu nasab ini tidak akan memaksakan diri dengan menyebutkan beberapa kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang di luar akal, seperti misalnya tadi yang saya sebutkan, Mi'raj 70 kali, kemudian ketika salam itu dijawab oleh Rasulullah SAW secara langsung, ya. Kemudian dia itu tidak mau untuk mengunggulkan wali tertentu, ya, selain dari wali dari klan yang ada di klan dirinya, ya, kecuali para sahabat dan kecuali orang-orang yang dinas oleh Rasulullah SAW akan keutamaannya. Ya, tidak ada seperti itu kalau ahli nasab, ya. Maka ketika kita menemukan satu kitab yang di dalamnya terdapat poin-poin atau hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka itu adalah tanda-tanda akan kepalsuan dari sebuah nasab. Wala yatakallafuna al-asatir, mereka itu tidak memaksakan diri untuk membuat dongeng-dongeng, liyarqa'u biha tarikh, untuk menjahit sejarah. Jadi sejarah itu tetap apa adanya, bukan dijahit oleh dirinya kemudian akan diarahkan sesuai dengan apa yang dia inginkan atau yang diinginkan oleh klannya, gitu ya. Wala yatakhayyaluna al-abatil, mereka tidak berkhayal untuk menceritakan kisah-kisah yang palsu, liyudrijuha fil haqaiq, agar cerita-cerita atau kisah-kisah palsu ini menjadi hakikat kebenaran. Ba'iduna an tasannu, mereka itu jauh dari kepura-puraan. Wala yanziluna ila darajatil awam, dan mereka itu tidak akan turun kepada derajatnya orang-orang awam, wal qusas, dan orang-orang yang suka cerita.
liyusawu bainahum wa baina ulil ilmi wa ahli jid, agar mereka menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki kesemangatan yang tinggi. Amruhum jad la yahzalun, di mana perkara mereka, urusan mereka itulah urusan yang serius, la yahzalun, yang tidak ada bercanda. Wala yastahwihim hawas, dan tidak mereka tidak tertarik dengan kegoncangan akal ya. Wala iyamalluna, dan mereka tidak bosan. Wala iyatadujjarun, dan tidak pusing ya. Dari pemaparan di atas, kita akan sangat mudah mengetahui dan membedakan mana kitab-kitab nasab yang asli dan mana yang palsu. Pengakuan-pengakuan para Habib Ba'alawi atas ketersambungan nasab mereka kepada Nabi sungguh patut dipertanyakan keabsahannya. Bagi Anda yang mempertanyakan kepentingan umat Islam dalam menggugat ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarlah dari kemunafikan Anda, dengarkanlah doktrin-doktrin sesat ajaran para Habib Ba'alawi, lalu tanyalah hati Anda, seperti apa yang Anda dengar dari mereka. Sebagai bukti kecintaan kami kepada Rasulullah dan seluruh keluarganya, kami berhak mengetahui apa dasar para Habib Ba'alawi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dengan penuh kesombongan. Dari itu, kalian para Habib Ba'alawi, sebelum kalian mampu bersikap seperti akhlak yang diajarkan Nabi, sebelum kalian mampu membawakan bukti jelas atas pengakuan kalian, maka berhentilah kalian mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di dalam ajaran Islam, kita tidak diajarkan kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu penuh hurafat dan tahayul, yang merusak sendi-sendi kehidupan dan akidah umat Islam. Oleh sebab itu, kepada seluruh umat Islam, apabila mendengar ceramah oknum Habib Ba'alawi yang mengisahkan kakek moyang mereka di luar nalar dan kepercayaan yang diajarkan syariah Islam, sebaiknya kalian tidak serta-merta percaya. Sebab, itu semua adalah cerita dusta yang tidak ada dasarnya. Hal demikian akan sangat berbahaya bagi masyarakat awam, terutama mereka yang tidak memahami hakikat cerita tersebut, akan dianggap benar adanya, sebab tidak ada pembanding yang dapat mengoreksi cerita-cerita yang dianggap benar itu. Dari itu, wajib bagi para ulama untuk membongkar semua cerita-cerita dusta dan palsu yang penuh dengan hurafat dan tahayul para Habib Ba'alawi yang hanya dimaksudkan untuk mengelabui umat Islam, sebagai bukti bahwa mereka adalah cucu Nabi yang dipenuhi kehebatan karomah, agar umat Islam percaya, hormat dan takdim, patuh dan tunduk kepada mereka. Bagi para pencinta oknum Habib Ba'alawi, terutama mereka yang taklid buta, janganlah kalian membangun narasi kebencian tanpa kalian sadari bahwa upaya-upaya kami sesungguhnya demi membela kalian agar terlepas dari perbudakan kaum Ba'alawi yang telah membius kalian, sehingga kalian lupa siapa diri kalian dan siapa mereka para Habib Ba'alawi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan menjadi khazanah ilmu bagi kita semua.